Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang baik selalu ada menyertai kita, memberi kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan melimpahi kami dengan anugerah setiap hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 34. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD City di Tangerang Selatan seringkali disebut sebagai kota yang paling terencana di Indonesia. Di sana ada infrastruktur yang modern, jalanan yang rapi, dan fasilitas yang tertata dengan baik. Surabaya juga termasuk salah satu kota yang mempunyai tata kota cukup baik. Di Surabaya ada cukup banyak taman kota, kebersihannya juga terjaga, dan kesan keteraturan dapat dirasakan. Berbicara soal keteraturan, setiap kita manusia pada umumnya suka atau senang dengan keteraturan. Hati kita akan senang melihat segala sesuatu yang teratur. Kalau rumah kondisinya kacau berantakan, itu akan mengganggu pikiran kita. Begitu juga dengan kota atau desa yang teratur, yang nyaman, membuat penduduk di dalamnya dan kita yang melihatnya merasa nyaman untuk tinggal di dalamnya. Keteraturan berasal dari Tuhan. Tuhan memiliki sifat yang teratur. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, semuanya ada dalam keteraturan yang dibentuk, dibuat oleh Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, Tuhan juga menghendaki adanya keteraturan. Di dalam Bilangan 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 34 ini, kita perhatikan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Dan di dalam firman-Nya itu Tuhan mengatur bagaimana orang Israel harus berkemah, harus tinggal. Semua mereka tinggal pada letak lokasinya masing-masing. Ada suatu order, ada suatu pola di mana bangsa Israel itu berdiam. Tempat tinggal mereka diatur menurut suku-suku mereka. Dan di tengah-tengah mereka harus ada kemah pertemuan, yaitu kemah suci, tempat ibadah, di mana mereka harus datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan menghendaki adanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan umat-Nya, termasuk dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Jangan biarkan ketidakteraturan membuat kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kondisi dalam rumah kita harus teratur. Hidup kita harus teratur. Dan hal yang penting juga jangan kita lupakan bahwa kemah suci itu harus ada di tengah hidup kita. Kemah suci berbicara tentang Tuhan, pribadi yang utama yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Ibadah kepada Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Mengapa kemah suci ada di tengah dari pemukiman bangsa Israel? Karena Tuhan mau agar mereka mengingat
akan ibadah, mengingat akan Tuhan. Mungkin kehidupan saudara teratur. Dari Senin sampai kepada Senin, saudara sudah punya rencana, sudah punya jadwal, punya rutinitas yang begitu padat, yang sudah diatur. Tapi adakah kemah suci itu ada termasuk di dalam jadwal saudara? Adakah Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Ataukah kita mengeluarkan Tuhan dari dalam kehidupan kita, dari dalam keseharian kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup teratur, hidup tertib sesuai kehendak firman Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas dalam hidup kita. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, sebab Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami, supaya kami hidup teratur, hidup tertib sesuai tuntunan-Mu, dan tidak melupakan Tuhan. Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Ibadah tidak kami tinggalkan. Penyembahan kepadamu menjadi prioritas dalam hidup kami. Tuntun hidup kami selalu ya Bapa. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.